Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufik Allah sehingga hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks biografi. Ini sudah pertemuan kedua kita di pembelajaran daring, di mana sebelumnya kita sudah belajar sempat yang pertama ya. Andi Kasari atau yang semua yang belum menyala kameranya tolong dinyalakan dulu. Jadi untuk hari ini karena ini sudah pertemuan kedua, Nur Faisa nyalakan kameranya. Ya. Kelihatan bukunya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan Pak. Nah, terakhir yang kita bahas adalah Ki Hajar Gusti Ngurah Rai atau Ki Hajar Dewantara. Atau belum ada sama sekali? Tolong dijawab. Apa? Ainun? Belum, Pak. Belum ada toh? Oke. Oke, Pak. Untuk pertemuan yang kedua ini, materinya juga akan saya share di grup di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertian teks biografi ya. Nah, untuk pertemuan hari ini bisa dilihat dulu. Ya. Nanti tugasnya adalah, tapi belum ada tugas untuk hari ini ya. Kalian hanya mencari nama tokoh yang akan dibuatkan biografi. Ya, bisa terbaca ini? Bisa, Pak. Bisa Pak. Tolong dimatikan dulu mic-nya. Bisa toh terbaca? Jadi tokohnya nanti kalau di buku itu maunya pahlawan, ya, atau karena pahlawan terbatas, ya nanti tokohnya bisa merupakan orang yang berpengaruh atau orang yang sudah sukses atau orang yang sudah berjasa. Ya, misalnya, Pak saya mau artis Raffi Ahmad, boleh. Yang penting nanti pada saat membuat teks biografinya itu memenuhi struktur teks biografi. Oke. Lanjut. Fatimah Zahra bisa dibaca? Bisa, Pak. Oke, coba dibaca apa yang tampil di layar tak. Manfaat belajar biografi, mendapat inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup. Ya. Jadi tujuan kita belajar biografi untuk mendapatkan inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertian teks apa itu biografi. Ya, ada biografi, ada autobiografi, ada bibliografi. Nah, untuk kelanjutannya itu ada yang namanya ide pokok dan ide penjelas. Ya, misalnya nanti kalian ambil Raffi Ahmad. Bagaimana ide pokoknya? Ya, tentu kesuksesannya Raffi Ahmad. Apa saja isinya, ide pokoknya? Ya, kalian bisa menjelaskan bahwa Raffi Ahmad adalah seorang artis yang sangat terkenal di Indonesia. Bisa sampai di situ dulu. Nah, kemudian apa penjelasannya? Ya, kalian bisa jelaskan apa saja yang menyebabkan Raffi Ahmad misalnya sukses. Sama halnya dengan kalau di buku Ki Hajar Dewantara dengan I Gusti Ngurah Rai. Ya, ide pokoknya I Gusti Ngurah Rai adalah seorang pahlawan. Lahir di mana Ki Hajar Dewantara. Nah, itu adalah penjelasnya. Ya. Nah, Ainun bisa dibaca? Bisa, Pak. Ya, coba. Ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Letaknya umumnya mengikuti letak kalimat utama. Ya, jadi ide pokok itu menjadi pokok pengembangan
Jadi kalau sudah dijelaskan siapa tokohnya, ya nanti ada kalimat-kalimat yang menjelaskan siapa sih si tokoh tersebut. Ahmad Fidel bisa dibaca? Bisa, Pak. Silakan. Ide penjelas adalah gagasan penjelas dan pikiran penjelas yang berisi hal penting seperti keterangan, contoh maupun rincian memperjelas ide pokok. Ya, misalnya tadi Ki Hajar Dewantara atau Gusti Ngurah Rai. Apa keterangannya? Ya, kalian bisa jelaskan tempat tanggal lahirnya, di mana dia berjuang. Itu semakin memperjelas daripada ide pokok. Kapan meninggalnya, apa saja jasa-jasanya. Ya. Nasar bisa dibaca? Bisa, Pak. Silakan. Ide pokok pada paragraf deduktif. Aman Datuk Manduindo lebih dikenal sebagai penulis cerita anak-anak. Ketenarannya sebagai penulis cerita anak disebabkan profesinya sebagai pengasuh rubrik cerita anak-anak di majalah Panji Pustaka, Ya. di mana mingguan itu ia sering mempublikasikan cerita anak. Sudah tidak terhitung jumlah cerita anak yang sudah ditulisnya selama bekerja di majalah tersebut. Nah, ide pokok pada paragraf deduktif ya. Nah, paragraf deduktif itu maksudnya ide pokoknya ada di awal paragraf. Nah, yang mana itu ini? Ahmad Datuk Mojono dikenal sebagai penulis cerita anak-anak. Ya, itu ide pokoknya. Nah, kemudian dijelaskan. Nah, dia sangat terkenal. Apa yang menyebabkan dia terkenal? Karena dia pengasuh rubrik cerita anak-anak di majalah Panji Pustaka. Ini yang dimaksud dengan ide penjelas. Dia menjelaskan, ya. Dan apa yang dia jelaskan? Ya, sambungan daripada ide pokok itu sendiri. Ya, ini bisa dilihat apa yang saya bilang tadi. Ada ide pokok, ada ide penjelas. Ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjut? Oke, tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, oke. Nah, struktur teks biografi. Kalau kemarin itu kita belajar teks negosiasi ada strukturnya. Apa ada yang masih ingat strukturnya teks negosiasi? Salah satunya yang pertama. Orientasi. Ya betul, orientasi Pak. atau pembuka. Kemudian apa lagi? Komplikasi, Pak. Komplikasi. Masalahnya ya permintaan Negosiasi. dan penawaran. Kemudian Penawaran. pemenuhan persetujuan. Dan yang terakhir adalah Penutup. penutup atau koda. Aku Nah sekarang lanjut. Teks biografi juga itu punya struktur. Ya. Apa itu strukturnya? Nanti filenya tetap saya kirim ya di grup. Orientasi merupakan pengenalan tokoh atau gambaran awal. Ya. Bisa mengenai identitas atau sosok biografi. Biasanya berisi nama, tempat dan tanggal lahir, latar belakang, keluarga, dan serta riwayat pendidikannya. Ya, sama halnya nanti kalau bikin tes biografinya ya. Ini yang dimaksud dengan pengenalan tokoh. Jadi nanti kalau kita sudah daring, sudah luring, ya nama tokohnya sudah bisa di store, ya. Oke, bisa terbaca ini? bisa, Pak. Bisa ya. Ya, filenya nanti ini tetap saya akan kirim. Andi Ekasari bisa dibaca? Halo? Bisa, Pak. Coba dibaca Bisa, Andi Pak. Ekasari.
Masalah atau peristiwa atau kejadian penting berupa paparan suatu cerita berupa berbagai kejadian atau peristiwa saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karier, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, atau mengenaskan, akhirnya mengantarkannya mencapai mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Oke. Nah, dalam membuat teks biografi itu ada yang namanya peristiwa atau kejadian penting. Nah, kenapa mesti ada peristiwanya? Karena itu adalah merupakan suatu cerita yang mungkin saja peristiwa itu atau kejadian penting itu bisa menjadikan motivasi, ya, motivasi, apakah itu motivasinya untuk diri sendiri atau mungkin saja untuk orang lain untuk berbuat yang lebih baik. Ya, nanti ada bisa berupa karir, peristiwa yang menyenangkan, menegangkan. Ya, seperti tujuan tadi, kenapa kita belajar biografi? Ya, untuk dijadikan motivasi. Nah, struktur berikutnya tadi orientasi, ada reorientasi. Ya. Nah, apa saja reorientasinya? Cindy bisa dibaca? Reorientasi? Cindy Alensoy? Bisa, Pak. Silahkan. Orientasi merupakan bagian penutup atau simpulan. Bagian ini berisi pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi atas biografi tokoh yang dikisahkan. Orientasi ini bersifat pilihan semata, jadi boleh ada, boleh juga tidak ada. Ya, reorientasi ya. Tadi orientasi, sekarang reorientasi. Jadi strukturnya tadi itu orientasi, kemudian reorientasi. Ya. Jadi reorientasi itu bagian penutup atau kesimpulan. Ya, berisi pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi. Ya. Nanti contohnya, kita pindah ke buku. Ya. Sudah dibahas I Gusti Ngurah Rai? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Kita cari dulu yang I Gusti Ngurah Rai. Ini tadi sudah dibahas. Ini. Oh, di atas I Gusti Ngurah Rai. Nah, coba perhatikan Jami Gusti Ngurah Rai. Kita ke Ki Hajar Dewantara. Ya, saya perbesar dulu. Davianti bisa dibaca satu paragraf? Bersiap, Bisa, Pak. Ya, bersiap Fadil ya. Oke, silahkan. Nama Ki Hajar Dewantara bukanlah nama pemberian orang tuanya sejak lahir. Nama aslinya ialah Raden Mas Soewardi Soerjanigrat yang lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Saat berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, barulah berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksud agar dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar ILS Sekolah Dasar Belanda
dan melanjutkan sekolahnya ke Sofia Sekolah Dokter Bumiputera lantaran sakit. Sekolahnya tersebut tidak dapat ia selesaikan. Oke, Fidel, silahkan Fidel. Lanjut. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Kemampuan menulisnya terasa ketika ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sudiotomo Miden Java, The, The Express, Outesan Hindia, Koeman Moeda, Tajahajat Timur, dan Poesara. Tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Buendi Oetomo untuk menyosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian bersama Doewos Dekker, Dr. Danudirja Setiabudi, dan Dr. Tejipto Mangoen Koesomo dan nantinya akan dikenal sebagai Tiga Sarangkai. Oke, terima kasih. Lanjut, Fahri, baca, bersiap Furqat. Fahri. Pada tanggal 25 Desember 1912, mereka mendirikan NDSN, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia, yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Selain itu, pada bulan November 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumiputra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan berjudul Ais ik Nederland was, seandainya aku seorang Belanda, dan N for Ellen, maar ook Ellen for N. Satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Kedua, tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal hingga ini. Tulisan seandainya aku seorang Belanda dimuat dalam surat kabar ekspres milik Der Douwes Dekker. Oke, Furqan, silahkan dilanjutkan. Akibat aktivitas dan tulisannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara. Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, rekan seperjuangannya, menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hajar Dewantara. Mengetahui hal ini, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman pengasingan bagi keduanya. Douwes Dekker dibuang di Kupang, sedangkan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda karena di sana mereka dapat mempelajari banyak hal daripada di daerah terpencil. Akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913. Sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman, kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran sehingga Ki Hajar Dewantara berhasil memperoleh Europese Akte. Pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air. Oke, lanjut Naswa, bersiap Nur Faizah. Naswa, silahkan.
Di tanah air, Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama National Underwis Institut Taman Siswa Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Taman Siswa ialah suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk dapat memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik, agar mereka mencintai bangsa dan tanah air serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Lanjut, Nur Faisal. Selama aktif di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menulis. Tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Saat pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat Putera dalam tahun 1943, Ki Hajar ditunjuk untuk menjadi salah seorang pimpinan bersama Ir Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan K.H. Mansur. Oke, dilanjutkan Tiara Mutmainnah. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah dan stabilitas pemerintah sudah terbentuk, Ki Hajar Dewantara kemudian dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatan ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapat gelar Doktor Honoris Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Oke, dilanjutkan Aira. Untuk mengenang jasa-jasa dan melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara, pihak penerus perguruan Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirtigria Yogyakarta. Museum ini memamerkan benda-benda atau karya-karya Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri Taman Siswa dan kiprahnya dalam dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat menyurat semasa hidup Ki Hajar Dewantara sebagai jurnalis, pendidik, budayawan, dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional. Oke, dilanjutkan Fatima As-Sahra. Kini, nama Ki Hajar Dewantara diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan atau Bapak Pendidikan Nasional. Ajarannya yakni Tutwuri Handayani atau di belakang memberi dorongan, ing madya mangun karsa atau di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan ing ngarsa seung tulada atau di depan memberi teladan, akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Selain itu, tanggal dan bulan kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Bahkan pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden
Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Oke, terima kasih semua yang sudah membacakan. Nah, sekarang di sini untuk menjawab ini nomor 1 sampai 10, kita jawab satu saja dulu. Silahkan sebelum saya akhiri, ada yang ingin menjawab satu saja soal di antara keempat ini. Ya, satu saja. Tapi tadi kan bukunya ada bukunya kan sudah saya share. Atau ini nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Satu orang bisa menjawab satu soal untuk mendapatkan bintang. Bagi yang bintangnya nanti sudah 3 akan bebas tes pada saat ulangan semester. Ya. Jadi untuk hari ini cukup dulu. Tapi sebelum saya akhiri, ya tadi itu struktur teks teks biografi yang pertama adalah pembuka, ya. Pembuka itu bisa meliputi nama aslinya siapa, bisa meliputi tempat tanggal lahirnya, ya. Bisa meliputi di mana dia dibesarkan. Apalagi tadi struktur teks biografi, orientasi, kemudian halo? Reorientasi, Pak. Ya, reorientasi atau kejadian-kejadian penting. Ya, salah satu contohnya di sini ini. Ya, salah satu kejadian penting dalam hidup Ki Hajar Dewantara adalah dia seorang penulis handal. Ada banyak tadi diceritakan di sini, ya. Jadi, pertemuan berikut entah itu daring atau luring, kita tunggu lagi ya untuk mendapatkan bintang. Ya, kita harus menjawab ke 10 pertanyaan ini. Pertanyaan yang menjawab nanti kita acak, ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, tolong nyalakan kameranya semua. Nasar, Fadel, Samsul. Fadel, Samsul. Muhammad Samsul. Ditulis di map gak, Pak? Jangan, nanti dijawab langsung. Ya. Tidak, yang bikin teks biografinya. Insya Allah setelah saya bagikan mapnya. Kan belum saya bagikan, ya, masih ada. Ya. Jadi cari-cari memang Maki jawabannya tadi itu yang kan bukunya akan saya kirim ulang lagi nanti kalau hilang. Ya. Cari-cari Maki jawabannya tadi itu ke 10 pertanyaan yang tadi. Ya. Bukunya akan saya share kembali. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke. Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Ya. Tolong kelihatan dulu mukanya, jangan kelihatan plafon. Tolong. Ya. Banyak yang plafon rumahnya yang kelihatan. Please. Ya, nanti dikoreksi lagi sama Pak Kepsek kenapa wajahnya berupa plafon. Oke, saya absen dulu. Oke, ada yang ingin bertanya? Halo, bisa dijawab? Ada yang ingin bertanya tentang materi yang tadi? Silahkan. Tidak, Pak. Tidak ada ya? Oke, jadi pertemuan berikut kita akan menjawab soal-soal yang tadi. Oke. Iya, Pak. Nah, bagi yang benar jawabannya akan mendapatkan bintang. Ya. Nah, bintangnya kalau sudah cukup 3 akan bebas tes pada saat semester. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Saya bacakan kembali yang hadir: Ainun, Aira, Andieta Sari, Aura, Cindy, Dapianti, Fadel, Fatimah Sarah, Muhammad Fahri, Muhammad Furka, Muhammad Samsul, Naisia, Naswa, Tiara Mutmainnah.
Ada yang tidak disebut namanya? Tadi Pak. siapa? Ya, Pak. Tadi berapa? Kemana saya panggil, Pak? Oke. Siapa lagi? Oke, saya ambil fotonya kembali supaya dikonfirmasi nanti di grup kalau tidak ada. Ya. Oke, sudah. Ya, dengan ucapan nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, nanti rekamannya